Kalia Widi ada di tangan kita. Itu dia. Karena kan ditawarin Nissan sih ambil. Kunci. Dan ternyata juga bukan di Sun Sin yang menjadi prioritas untuk make it. Dan berarti dikasih lagi. Waduh. Ini apa tidak semakin gawat ya untuk Geek? Oke, sekarang yang mungkin harus diperhatikan adalah kalau menurut aku pribadi ini adalah satu trigger juga. Jangan sampai gameplay yang dipegang oleh para pasukan dari tim Liquid kali ini mereka kebawa dengan apa yang akan didrap oleh Geek. Nah, seakan-akan melihat Kenjitsuki akan dengan adanya 2 play lagi, kan masih belum tentu. Tapi ini dia, yang berbeda sekarang adalah cusinya ditutup. Ya, Karena tadi benar-benar faktor yang menentukan juga adalah cusin ya dari Yehes. Yang mengganggu lah, setiap kali ada tim fight, tim Liquid mereka selalu bisa menang di sana karena crowd control yang sudah diciptakan juga. Cuman yang sekarang PR tambahannya untuk Geek sendiri ini agak beda ya. Game pertama mungkin mereka berhadapan dengan Chusin. Di game yang sekarang mereka harus berhadapan dengan combo level 4. Mountain Shocker dan juga Tsunami Slam nanti. Iya. Karena bisa instant burst buat di awal-awal. Dan itu pasti yang harus bisa dihindari juga. Dan ya, sepanjang bermain di Flying Cloud Maps berarti untuk Geeknya mereka mendapatkan 2 kali kemenangan dan sekali kekalahan ya. So far total ya. 3 game. Betul. Oke. Tapi last band dari Geek adalah hero dari Yeskill. The Farsa yang bisa jadi follow up juga. Tapi sekarang mid lane eksplorasinya luas banget ya Om. Bisa kemana aja kemarin Odet keluar. Dan bahkan aku bisa bilang Geek ini harus takut kalau Lunox tiba-tiba diambil nanti mid lane. Exorcist of the Shadow at your service. Itu dia yang sempat tadi kita sudah bahas. Jangan sampai ke drag gameplaynya Geek yang mungkin ngelihatnya Kenjitsuki hanya dengan Cici. Tidak. Lihat dia ubah langsung dia pakai Granger karena dia tahu gimana caranya ini bounce back dulu untuk di game kedua. Yap. Oke. Butuh banget poin di sini. Alright. Tapi 2 terakhir hero yang akan diambil oleh tim Liquid. Mid lane seperti apa yang akan dibawakan? Lunox. Lunox bisa jadi follow up secara pasti juga. Lunox gue setuju, tapi kalau misalnya dia mau main Lunox, god lane-nya mainin high ground. Beatrix. Bisa Lagi. jadi, boleh. Tadi soalnya jalan banget ya. Itu kalau Lunox sama Beatrix combo semua nih. Jason Shin bisa sama Kalea. Ya kita bisa pernah lihat Dewa kok bawa ada-adanya semua kombonya Kalea. Oh, kaget. Oke, masih Yves dan Arif ya. Oke ya, lebih ke team fight oriented ya coba yang dicari sama tim Liquid ID. Oke. Dan last. Pilihan terakhir untuk Geek. Dan Grok itu dia, hero counter initiate yang bisa dibawakan. Selain dari, mungkin kalau kita katakan tadi di game pertama, Hylos-nya jadi makanan terus ya. Oke. Tapi ini akan jauh lebih aktif untuk Geek Fam. Tapi jangan lupakan, Grok ketika berhadapan dengan adanya Kalia juga sangat sulit ya. Sangat sulit juga, karena kadang dia bisa diambil. Ya. Tapi tetap sih memang mereka harus bisa menghindari bagaimana acuan dari Tsunami Slam. Jangan sampai ada yang langsung kena instant. Kalau ada yang keangkat dan nggak kena instan, itu adalah titik di mana ya dari Geek Fam akan bisa memberikan pukulan balik. Oke. Ini dia. Mampukah Geek Fam mendapatkan poin untuk bisa melaju ke game yang ketiga atau Liquid kembali mendapatkan 2 poin tanpa balas Soepel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane. Let's go! Dan terlihat ya bagaimana kali ini match point untuk tim Liquid ID. Mampukah mereka kembali menjadi sebuah obstacle yang besar untuk Geek Fam yang lagi butuh kemenangan untuk memperbesar chance mereka menuju babak playoff. Ya, apalagi dengan memainkan Grok juga sebenarnya agak menekan untuk agresivitas kan. Ya. Yang bisa biasanya dibangun dengan Geek juga. Badan juga ada sekarang, lihat bagaimana dari kedua mid dan juga Romer sekarang. Ini harus saling membersihkan dengan cepat juga biar level 2-nya dapat. Oke, tapi lihat Kabuki, wow! Lumayan banyak damage yang terima, pertukaran tidak cukup adil. Kali ini laning phase di 2 lane yang berbeda, membuat para pasukan dari tim Geek benar-benar menguntunginya. Yap, tapi dari setiap lini yang kita lihat Geek Fam ini lumayan udah ada keunggulan sedikit ya Om. Disha, tapi Aran pun kena pok besar banget dari Gobs. Hampir tumbang. Hampir ya, tapi ini dia. Poros yang coba untuk dimainkan oleh Geek. Baloiski yang akan dari depan dan continuous damage dari Abo yang akan ngeganggu agar Widi tidak akan semena-mena lagi untuk maju ke depan. Iya. Dan balonnya akan masuk ke jungle juga buat ambilin EXP dari creep ya. Tapi melihat bagaimana emblem tank sama-sama dipergunakan oleh kedua roamer nih. Enas ini cuma satu ada di Uranus. Jadi juga terlalu tanky sebenarnya karena kaliannya juga akan bermain dengan pull yourself together. Oke, bakal coba dipaksa di depan sana. Ditutup jalannya dan adanya Mekis.
Buat perpasukan dari tim Liquid kali ini agak cukup ketakutan dan agak kewalahan nampaknya. Yap, dan ini agak sedikit berbeda dibanding di game pertama ya. Initiate power yang dari Liquid bawakan masih dengan kaleanya. Ini agak sedikit diredam semenjak follow up damage-nya nggak ada. Dan juga ini didepanin sama Grok yang ada immune. Bisa counter initiate. Betul. Lumayan tanky juga ya, mungkin kalau untuk Grok itu sendiri. Dan Aran akan coba untuk di kit saja, lebih ke EXP-nya yang diambil dengan balon. Oke, tapi dampaknya di depan sana mereka mencoba untuk Tsunami Slang. Damage yang udah cukup gak membuat Gold masih bisa bertahan di depan sana. Yes, Galen coming. Reward dari Malaysia menuntut jalan dari Gold. Perspektif sangat berbahaya dari Zed Liquid. Meanwhile, Malaysia one last hit. Joe. Satu kapal tertabrak langsung berlabuh di hati seorang Paloyski. Wow, dan lagi-lagi tim Liquid yang terlihat di laning tadi agak sedikit mengalah sepertinya. Tapi inisiasi yang ingin dilakukan berjalan dengan begitu baik. Iya, jangan lupa itu level 4 duluan tadi ya buat Widhi, sehingga ada Tsunami Slam yang tercipta juga. Dan ya kali ini untuk raid-nya masuk. Ketika satu turtle yang hilang, isi jungle dari Giggs sekarang untuk area top. Map-nya sudah mulai diambil juga oleh tim Liquid ID. Untuk Joe-nya bahkan ini cukup kenyang ya dengan 1 point kill dan ada 1 assist. Bukan poin sama assist doang, lihat jungle-nya. Digrogotin juga Om. Jadi masih ada rotasi ke arah bottom lane loh, bayangin. Yap. Dan ini mungkin yang ngebedain juga untuk penggunaan dari Sun Shin-nya ya. Ini udah terlihat snowball power untuk Joe itu sendiri. Ya, dan jangan lupa ini adalah salah satu event yang paling banyak seharusnya dipergunakan dengan Joe di season 16. Dari pertama kali main di MPL ID juga. Yap. Tapi audience prediction sengit banget ya. 54 banding 46. Nah, Oke, Tectonic Watchers yang nggak mengenai apapun di depan sana. Tapi kalau ngomongin rookie masih di tangan dari seorang Yeskiel. Dengan segera dikeluarkan, tapi lihat target utama mereka mengejar Paloyski. James terlalu sakit, bahkan coba ditutup dengan reward manipulation. Tapi dampaknya Yeskiel menjadi target utama dari sosok serang Mekes dan juga Ghost. Point kill yang bahkan tidak bertukar. Tidak ada pertukaran sama sekali yang worth it. 2 berbanding 1. Yap, Kenzinski. Solo kill hampir dilakukan kalau misalnya Kenzinski kali ini dive in. Kenapa? Karena Kenzinski pakainya Purify loh. Yap. Bukan Flicker. Nah, itu yang berbahaya juga ya. Tapi tadi dengan adanya Tectonic Charge yang memang tidak mengenai target siapapun, tapi setidaknya men-trigger 1 buah Flicker yang ngebuat dari Yeskiel menjadi target utama dan menjadi on point untuk make it-nya. Ya, nah bahkan untuk tim Fanya sendiri terpecah 2 ya. Jadi Widhi juga harus tumbang tadi karena memisahkan, memang hampir tumbang juga buat si Baloy. Tapi gak tumbang sama sekali. Masih dijaga dengan 3 teman yang lain. Tapi ya kemenangan untuk TLID masih tampak terutama untuk di XP lane karena sangat sulit pasti untuk bisa diusir langsung dengan cicinya. Sekarang tinggal bagaimana eksekusi dari tim Liquid ini untuk bisa menangin fight-nya. Karena menurutku sepanjang XP mereka masih baik-baik saja. Hampir. Dan Mekis juga nggak ke-trigger Om. Bayangin kalau Mekis ke-trigger pakai Retribution itu turtle free. Mereka dapetin turtle free, mereka langsung mengejar purple. Waduh, itu kalau purple-nya hilang juga rugi benar. Rugi banget ya, tapi ya cukup tenang Mekis-nya juga. Tapi ini PR banget sih Aran dari tadi nge-screening. Dan sekarang setup terlihat di area dari turtle. Melihat bagaimana initiate power yang bisa dimiliki sama Baloyski yang harus diwaspadai sama tim Liquid. Jangan lupakan, Sky Wizard sudah ada di tangan dari Kenzinski loh, item pertama loh. Jadi kalau misalnya Aran nggak sengaja dive in, masuk dan dapetin 1 poin kill pertama, itu dia mountain shot dari pop-up. Kabuki mencoba untuk melakukan flanking, target utama mengejar Mekis. Tapi lihat menghindar dengan zaman post damage dari seorang Paloyski terlalu tinggi. Kenzinski kali ini mencoba mentarget ke sang Kabuki dan flanking for defensive. Gold tertinggal, hilang. Widhi pertukaran dengan Gold sekali ini cukup worth it untuk Liquid. Tapi dari Kiki mereka dapetin turtle dengan 1 buah Tectonic Charge dari Baloyski. Bukan jungler yang dapat ya. Tapi ya kemenangan kecil pastinya untuk Gig juga tadi. Tapi so far Joe-nya. Oke, Joe masuk melawan lebih dalam dan bahkan di sana mencoba menghindari dia bisa diberikan. Joe terlalu lama untuk bisa melakukan daze di depan sana, membuat termasuk dari tim Kickman. Kali ini berhasil menumbangkan Joe. Jadi tidak terlalu worth it untuk Liquid, malah di tangan Gig yang sangat diuntungkan. Yap, dan ini bener-bener single target lock yang dimiliki sama tim Liquid cuma ada di Widhi aja. Crowd controlnya kurang banget untuk bisa Di-dive in, Widhi di depan sana, Kenzinski ditutup jalan dan bahkan hampir saja perpasukan dari tim Kickman. Mereka bisa menyelamatkan sosok dari Kenzinski. Tapi melepaskan Widhi kayaknya lebih wise dibandingkan Kabuki yang akan tertinggal. Tsunami Slam dikeluarkan, mundur ke arah belakang. Dan bahkan Paloyski, Tectonic Charge untuk defensif dikeluarkan oleh dirinya. Wow, agak panjang ya tadi dari fight-nya juga yang berlanjut lagi. Tapi ya perlu diperhatikan ini damage dari Kabuki juga udah cukup terasa mumpuni. Ya, tadi bahkan Purify nggak dipakai juga sih. Mungkin disimpan dengan Kenzie ya, karena sudah pasrah juga dengan keadaan. Udah pasti. Ya, sudah pasrah banget. Tapi Aboy, ada glowing one sehingga damage-nya masih belum terlalu berasa untuk bisa menemukan Widhi tadi.
Dan ini masih cukup berimbang loh. Untuk early game-nya kita bisa bilang sama-sama kuat juga. Mereka masih mencari apa yang bisa dimaksimalkan. Potensi dari TL pastinya ketika WD mengangkat dengan Tsunami Slam. Potensi dari Geek ini akan kita lihat waktu ada teamfight besar. Karena Tectonic Charge punya efek yang sangat luar biasa nanti. Ya, setuju banget. Dan lihat di sini, para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit rotasi terlebih dahulu. Dan di mana mereka akan tutup jalan mid-nya supaya tidak terlalu rugi nanti kalau mereka kalah di arah Turtle. Oke. Tapi bentar lagi Turtle-nya akan segera muncul. Dan setup seperti apa lagi yang akan bisa diperlihatkan. Karena so far kalau emang team fight 5v5, ini Geek punya initiator yang jauh lebih menjamin seperti dengan Baleski, Om. Sangat ya, area yang besar, terus juga mereka punya continuous damage yang cukup di belakang dengan Abu dan juga kehadiran dari Kenji. Jadi cukup berbahaya kalau memang mau coba untuk front to back, tapi bisa kan? Reward manipulasi tidak masalah, mau coba untuk menutup jalan permasukan dari tim Geek Farm. Lihat Tectonic Charge, Baleski berhasil mengangkat 3 dan akan hilang 4 pemain. Sebentar lagi, tapi nampaknya para pasukan dari tim Geek Farm mereka masih belum kuat untuk bisa menumbangkan Aran. Aran terus keras, kamu keep everybody mencoba bermain dengan berdasar. Kill akan Kenji, looking for double kill. Dengan ada Zaman Force tadi itu dia, membuying time. Mendelay Turtle yang dimiliki para pasukan dari tim Geek Farm. Nah ini saatnya untuk Aran. Aran harusnya melakukan delay kalau mereka berhasil. Yap, tapi ya hampir berubah menjadi Lord juga ya untuk Turtle-nya. Tapi sempat ternyata untuk nge-boost lagi bagaimana Gold yang sekarang dipimpin oleh Geek. Bermula dari bagaimana Baloyski bisa memberikan inisiasi power dengan begitu mengerikan dan Tectonic Charge. Bahkan kita di belakang pun gak aman ya. Bener, areanya yang sangat luar biasa besar sekarang. Dan jangan lupa tadi untuk permainan 5 melawan 5 nih yang jadi PR kan. Karena kayak pick off play dari TL harus jalan sebelum ada Tectonic Charge yang datang kan. Bahkan Baloy aja yang dimakan juga gak masalah. Baleski yang dimakan itu juga gak masalah. Itulah sempat yang kita bahas tadi di draft pick kenapa harus mereka punya damage yang cukup. Karena kejanggalan ini yang akan membuat Baleski jadi privilege. Nah, tapi jangan lupa juga nih, Skyburst karena item pertama, harusnya stacknya juga sudah ada sekarang buat Kenji. Udah. Bukan item kedua ya, item pertama tadi. First item. Yap, dia memastikan untuk bisa menyumbangkan damage lebih pasti lagi menjadi sosok eksekutor. Dan terlihat angin segar untuk Geek Fam sekarang. Yes, betul sekali. Setuju. Angin segar dan mereka benar-benar sangat kesulitan untuk bisa memaksa team fight front to back. Karena WD tidak memiliki damage pasti, Tsunami Slam telah dikeluarkan. Tapi lihat lock pecah dengan adanya satu purifier dari sosok dari WD. Kehilangan pemain kembali di tangan dari Kenzinski, itu yang bahaya. Yap. Dan walaupun sebenarnya target dari WD memang udah langsung ke Aboy. Tapi sayangnya lagi-lagi tidak ada follow up damage secara pasti dari tim Liquid. Yep. Dan bahkan Aboy masih ada purify juga tadi kan. Buat bisa mungkin kabur sedikit. Oke, Zaman Force dikeluarkan, Tectonic Charge di depan sana. Kabuki terperangkap tepangan damage dari sosok sudah Mekin. Terlalu sakit, tidak bisa dibendung. Joe akhirnya berhasil mendapatkan gold. Tapi ya udah, gold dari tadi memang menjadi salah satu tumbal untuk para pasukan dari tim Geek Farm. That's it. Tuker aja ya. Iya. Ya, dan menjadi pertukaran yang sangat tidak worth it untuk bisa diambil sama tim Liquid. Kabuki Yeskiel sebagai damage dealer juga yang harus tumbang. Dan dari tadi kita ngelihat Yeskiel nggak punya positioning yang aman. Karena terlalu banyak hero-hero yang bisa langsung tabrak ke arah tubuhnya, Om. Ya langsung di belakang dia buka real world. Wah, ada Tectonic Charge juga yang bisa tiba-tiba datang. Emang nggak ke cancel tapi dipaksa cancel. Dipaksa aja buat bisa ditutup juga. Dan waktu ditutup pun fight-nya udah kejadian. Jadi harus ada tim fight yang dilakukan dengan tim Liquid ID. Dan so far hanya Aran ya yang sanggup untuk bertahan juga. Tapi ingat Aran di sini ya damage-nya ya segitu aja gitu loh. Oke. Belum bisa yang ya segitu aja gitu loh. Oke. Belum bisa yang nge-burst besar kan Uranus. Apakah pertanyaannya tidak boleh buka reward manipulation sampai Baloyski udah selesai Tectonic Charge-nya? Wah itu kayaknya lumayan berat juga kalau nunggu kayak gitu. Mungkin bisa, tapi pasti ada 1 atau 2 yang sudah hilang. Karena spamming. Dia butuh spamming, poking damage. Apakah harus ada barter poking dulu kali ini di sini? Atau mungkin mempersiapkan ya, biar Joe-nya ready juga waktu ada Tsunami Slam. Karena tadi kalau kita lihat memang cukup terlambat. Oke, Baloyski gagal. Nice. Ini adalah kesempatan untuk para pasukan dari tim Liquid. Bounce back dengan Mountain Shocker, informasi telah didapatkan. Dengan tidak ada flicker di depan sana, mencoba menarik dia manipulasi di depan sana. Bang Retri mencuri Mekin! Take over! Kembali berdatang di depan sana dengan Zaman Force. Mekin masih bisa berhasil keluar dari jeratan Kabuki. Wow, ter-take over kali ini. Kita lihat wardnya. Walaupun tadi kalau kita lihat Widi itu udah menyelinap masuk segimanapun untuk nyari ke arah Mekids. Tapi Mekids terlalu lincah. Tanpa adanya stopper pasti dan ya satu-satunya yang punya crowd control untuk bisa menghentikan
Make It, ya cuman Widdy, dan di saat Widdy-nya gagal tadi nangkep Make It, ya udah. Oke, apakah tidak harus dicari ult? Apakah harus tunggu direspon aja? Tadi soalnya nyari ya Widdy-nya. Kenapa? Pakai flicker loh. Kenapa kok bisa bilang tunggu direspon aja? Biarkan Make It mendekat. Gitu loh, biar disambut langsung. Ya, tapi ini adalah serangan dari Geek juga bakal bahaya banget ya. Selain men-trigger mungkin untuk Holy Defense dulu, mereka sudah mulai bisa mencicil juga. Belum lagi tambahan dari Lethality nih. Poin Lethality untuk Kenzie yang harus diwaspadai. Oke, nambah lagi 20 tadi ya berarti ya? Nambah ya? Minimal 40 lah berarti ya. Ya, round sekitar situ ya. Tapi lihat untungnya masih ada Holy Defense kali ini kah? Tidak bisa menyelamatkan Make It mencoba untuk berdansa. Mulai bermain dari tengah. Damage tidak cukup dan high ground mereka masih memiliki yang skill. Tapi yang harus mereka catat adalah saat ini mereka tidak bisa bermain dari front to back. Benar-benar kalah total loh. Iya, susah banget pastinya untuk main front to back. Dan kali ini kalau kita lihat ya goldnya akan semakin bergulir lagi untuk Geek. Bahkan hanya ada satu turret aja yang hancur dari Geeknya itu sendiri. Dan Team Liquid, mereka mau coba main inisiasi dengan pick off-nya juga. Ini susah banget tuh, mau targetnya ke siapa dulu? Ya, tapi itu yang satu-satunya the best thing nih buat mereka juga ya. Main pick off. Targetnya berarti siapa dulu yang Kalau bicara diprioritaskan? soal target, yang nggak bawa Purit. Make It sih yang kalau lagi sendirian. Tapi lincah banget Make It. Mau gak mau ya, mau gak mau ya. Karena yang lain Purif, kecuali memang ada bisa men-trigger buat Purifnya. Aboy susah banget nih buat bisa catch up di belakang. Kenzie apalagi juga sudah mulai jaga posisi. Dan yang terlihat di sini hanyalah Baloy. Sedangkan kalau Baloy diangkat dengan Tsunami Slam itu gak bakal bisa langsung di instant burst duluan. Ya pertama belum tumbang, kedua bisa balikin, langsung, kejar iya. belakang. Jadi gak usah pakai flicker dia. Kalau gua malah mikirnya ngerespon aja. Ngerespon aja. Dengan catatan ya udah mereka jangan sampai miss di mana Make It karena dari tadi Make It bebas loh. Nah Make It itu yang selalu menargetkan Yeskiel dan juga Kabuki. Siapapun yang free ditarget sama Make It. Nah dari tadi Yeskiel ini nggak punya space, nggak punya tempat. Ada baiknya Widdy coba ubah gameplaynya, biarin Aran yang ganggu depan. Ketika Make It udah tahu dia punya space masuk, pas masuk Tsunami Slam udah standby di situ. Ya, sebenarnya kita melihat ada peluang kan waktu tectonic charge yang memang miss tadi. Peluangnya besar banget juga. Mungkin mereka bisa menunggu dulu, memancing biar Baloy keluar tektoniknya, baru mereka bisa open team fight-nya. Oke, tapi keadaan tenang dulu untuk semuanya dari kedua tim ini. Tim Liquid lagi membangun bagaimana mereka harus melakukan defense. Sedangkan dari Geek ya mereka akan mencari chance besar-besarnya untuk mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain dari tim Liquid. Terutama sekarang Aran udah mulai show dan konsil terdengar. Oke, sudah mulai terdengar. Oh belum ya? Belum menjadi inisiasi yang diinginkan. Ya, mereka melihat di mana adanya satu wave yang sangat bagus di arah top lane sih lebih tepatnya dari Geek Farm. Dia punya wave yang bagus banget di depan sana. Tapi informasi yang akan coba didapatkan adalah mereka kabur Baloyski. Ini dia. Di sweeping. Screening momen dari Baloyski yang bagus banget. Dicek semua rumputnya. Karena mereka sadar kehilangan dua vision atas pemain penting dari tim Liquid. Oke, dan ini bottom lane-nya harusnya akan show, Joe. Bakal dikomitkah dan Aran? Oke, Aran tidak boleh terlalu sakit, tapi kali ini lepaskan Lord adalah sebuah pilihan yang sangat tepat kayaknya. Lebih wise, karena mereka juga nggak punya kesempatan untuk memakan siapapun di depan sana. Yep, dan memang mau gak mau ya, sulit banget untuk Joe itu sendiri. Abis clear bawah bisa join the fight, dan bahkan tadi gak sempat clear dan satu buah purple buff kembali dicuri. Semua resource dimakanin, perlahan Geek Fam. Benar-benar mencekik keberadaan dari tim Liquid. Yep, dihabisin semuanya dan tinggal Aran berarti yang sanggup untuk bertahan ya. Karena dari sisi damage kita melihat Geek ini mereka sangat besar sekali. Burst-nya mereka punya 3 sekarang. Ada Joey, Kimi, plus Granger juga untuk jarak jauh. Jadi akan sangat sulit untuk tim Liquid ketika mereka mencoba untuk mendekat juga. Dan hanya melihat Gobs, pastinya Gobs mungkin yang paling bisa lah sekarang kalau mau di pick off ya. Tapi bayarannya apakah mereka sanggup untuk fast clear juga untuk pemain-pemain dari Geek yang lain? Cukup nggak damage-nya? Gobs juga harus diperhitungkan loh damage-nya, nggak boleh sembarangan. Yap, apalagi dia punya Vengeance juga ya. Yang akan membuat semakin kuat nanti lagi di lini paling depan. Tapi sekarang, Remote Manipulation? Remote Manipulation menargetkan ke depan sana. Baloyski, lihat mereka kehilangan seorang Aran. Damage terlalu besar, banget mundur kembali. Gobs masih bisa bertahan. Dengan taman force diberikan, Make It jadi target utama. Shutdown! Memang terjadi, tapi ingat yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk mempertahankan Lordnya dengan wave yang bergerak di dua lini berbeda. Lordnya masih terlalu besar, Joe nggak mungkin bisa menahan dengan cukup lama. Retribution dipaksa dan akhirnya Kenzie dipukul mundur. Liquid masih bertahan. Masih bertahan dengan zaman force yang benar-benar dikeluarkan untuk clear secepat-cepatnya. Lord bisa ditahan walaupun dua base turret mereka sekarang sudah hancur. Tapi Geek Fam
mereka cukup sulit untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari tim Liquid. Ya, tadi ada sebuah paksaan juga yang dilakukan dengan Makeits tadi. Iya. Masuk dan harus pecah tadi untuk celengannya. Ya. Shutdown Ya, ya. ada satu shutdown tadi kena ke Makeits sehingga agak sedikit tertahan pastinya bagi Geek juga. Ya, nafas untuk tim Liquid, tapi nafas yang bisa dibilang masih lumayan berat ya untuk tim Liquid karena Aran dengan setebal-tebalnya dia juga. Tadi tuh di pick off awal langsung hilang juga. Ya tadi kena wall charge, kena tectonic charge ya. Oke. Tapi akhirnya ada Aran yang bisa ke shutdown. Abo yang memang posisinya aman banget di belakang, kayak gak kesentuh sama sekali. Melihat ada Gobs, Baloiski yang pasti akan menjadi sosok frontliner dari Geek Fam. Tapi ya balik lagi dari Geek Fam-nya juga masih belum bisa melakukan end the game secara cepat. Yap, ini bahkan dari Joja sanggup untuk menyusul ya. Dari ketertinggalan gold yang lumayan tadi. Ini hampir hanya selisih 200 apalagi masuk di late game seperti ini sama-sama sudah mulai punya power dan ya kombinasi dari Tsunami Slam ini yang harus kita nantikan ya. Kita harus melihat apakah Widi akan mendapatkan targetnya juga. Karena harus benar-benar pas nih sekarang buat Widi. Berat banget sih Om, kalau Widi lagi yang ngebuka tuh akan sangat benar-benar berat kalau menurut aku. Oke, atau pancing nih, suruh arahnya dulu. Yang Respon aja nah. Ngerespon udah paling bagus sih. Oke. Karena mereka punya ESL juga kan, mereka punya high ground defender gitu loh di sini kan. Nah ini udah harus mau gak mau Aran dulu ya yang didelegasikan untuk ngecek posisi pemain-pemain dari Geek. Terutama bentar lagi bakal ada Lord dan akan ditahan harusnya menjadi Lord yang evolve. Ya, 15 detik ya. Iya. Sayang banget kalau mau diambil dulu sekarang Aran. Oke, Aran Vision terlihat dengan sangat jelas kali ini informasi yang mereka dapatkan. Dengan adanya Abo di depan sana, Mountain Shocker telah terbuka. Oh, Gobs, damage-nya terlalu sakit di depan sana. Ada belakang termasukkan dari tim Geek Fam. Mereka agak masuk lebih diving dan Palace Team punya immortality Widi. Gak boleh ter-take down dan Widi itu dia. Widi ter-take down, Lord muncul, Waver lihat bergetaran di tengah, bergetaran di arah top lane. Oke, Team Liquid berada di ujung tanduk. Arah, no way. Ini bencana. Geek Fam terlalu perkasa untuk game yang kedua kali ini. Yap, dan mereka komit ya nggak mau nunggu untuk Lord Evolve, tapi dengan kehilangan 2 pemain dari tim Liquid, mereka hanya bertahan dengan 3 saja. Apakah mampu menahan Lord yang masuk? Mereka gak akan mampu untuk mempertahankan Lord, tapi lihat Kabuki! Ternyata bermain dengan flag di depan ketiga pemain Geek Fam yang harus hilang out of nowhere. Liquid bangkit dari tidur dan lihat Joe kali ini yang membuat Makeits terperangkap dari pasangan YSKL, tidak akan melepaskannya. Dan ini bencana! Liquid bisa membalikkan kembali kanan dengan 2 pemain dari tim Geek Fam yang hilang. Lihat dive in ke arah depan. Widi mencoba untuk screen dan mencari dimanapun mereka berada. Liquid! Wow, this is Liquid defensive elite. Wah, tapi itu guntingan yang manis banget ya. Zaman Force di belakang dan juga di belakangnya diurus dengan Joe tadi. Banget damage-nya Om. Yap, itu memaksakan semuanya harus mundur tadi buat Geek. Oke, walaupun Widi tadi agak sedikit nahan untuk flickernya pas mau kabur ya, karena memang tumbang. Tapi perlahan ya, walaupun di menit ke-19 ini gol tidak akan menjadi pengaruh yang besar juga. Tapi ini menandakan bahwa tim Liquid, ya mereka catch up. Yap. Harusnya mereka nggak bisa bertahan Om, harusnya mereka nggak bisa bertahan. Tapi tadi kalau memang Geeknya mereka masih mengulang hal di mana mereka terpisah ya. Ini Geek bisa digulung. Lihat, udah 3.000 goldnya. Sudah mulai bisa memikirkan masuk ini harus tertata rapi juga. Bukan semata-mata mereka lagi menang item terus mereka nabrak. Aran Twilight, abis itu kalau misalnya Aran Immortality, aduh ini akan cukup banyak waktu untuk Aran bisa ngebuat para pasukan dari tim Geek Fam kali ini di flank. Lihat mereka menuju ke arah Baloiski menjadi target utama Joe. Tectonic Charge for defensive, informasi yang sangat mahal loh itu. Yap, lumayan ya pastinya untuk tidak adanya Tectonic Charge dalam waktu dekat. Tapi lagi-lagi, dengan adanya Mountain Shocker ini akan sangat membantu bagaimana tim Liquid bisa membuka positioning pemain dari Geek. Karena kalau ngelihat dari base turret yang udah hancur ini susah banget pastinya untuk menguasain Vision. Tapi thanks to Mountain Shocker. Iya, ngeliat Vision ya. Membuka semuanya juga. Dan damage yang memadai juga ini sebenarnya untuk tim Liquid. Karena damage yang mereka punya Harit dan juga punya Gisenshin itu magic damage dan juga physical damage yang tersedia. Yap, burstnya lebih pasti juga kayaknya ya untuk Kabuki. Sekarang. Tadi enggak. Scaling time-nya sudah dapat. Udah dapat. Udah full item soalnya. Terus item dari Geek juga gak ada Athena Shield kan? Oh ada di Grok. Cuman di Grok. Buat Athena Shield. Berarti yang lain tidak punya defense magic yang memadai. Physical bahkan gak ada loh. Cuman Radiant Armor aja ya di Gobs. Oke. Tapi untuk sekarang Lord masih coba untuk dicicil oleh Geek Fam itu sendiri. Cicilan dari Aboy dan Konsil. Oke, informasi telah didapatkan di mana Baloiski berada. Lihat dia bisa berikan Tsunami Slam. Dia bisa terlalu sakit. Baloiski dipukul mundur ke arah belakang dan Aran menjadi sedikit
Distraction Joe. One by one situation dengan Make-It. Mundur ke arah belakang. 3 team fight yang berbeda. Akankah coba dipaksa? Widdy masih available dengan flicker yang dia miliki. Walaupun masih belum memiliki Tsunami Slam, tapi lihat tadi 3 team fight yang berbeda. Aran again and again, distraction-nya ngebuat Apoy dan ngebuat para pasukan dari tim Liquid kali ini fokusnya ke Aran loh. Iya, Aran bisa makan banyak resource ya, tapi hati-hati Baloiski masih punya Tectonic Charge dan again tim Liquid mereka harus mengurus lane mereka. Oke, Golf jadi target utama Widdy, diving terlalu dalam dan bahkan Tsunami Slam. Oh, Widdy terlalu terburu-buru kali ini Tectonic Charge bahkan dibalikin kembali ke kanan dan bahkan kita lihat di sini mereka kehilangan 2 pemain di Garat. Kabuki mencoba untuk berdansa, kehilangan serap Baloiski, masih mampu dan Kabuki membaik saja. Winter Crown apakah ada immortality dan mereka tahu ini MPL tidak mungkin dengan mudah bisa ditumbangkan, tapi itu dia maksimum bisa dilakukan Kabuki dan juga Joe untuk nge-delay dan Geek Farm bangkit. Oh, Kabuki tertrigger dengan adanya Apoy, mundur ke arah belakang tidak memiliki sama Paul. Kabuki di depan sana, flicker from defensif dan bahkan Joe gak bisa mempertahankan Kabuki. Immortality dikebuka dan bahkan ini bencana. Geek Farm berhasil memancing kegridian dari Widdy. Walaupun memang sempat bertahan, tapi tim Liquid mereka harus merelakan 1 poin tercuri oleh Geek Fam. Dan akan menjadi match point untuk keduanya. Dan Geek Fam ternyata mampu untuk bisa memanfaatkan power inisiasi dari Baloiski. Yap, sangat mendukung sekali ya. Untuk Baloi sendiri, untuk Tectonic Charge dia. Timing ketika masuk dan juga bisa mengangkat yang lainnya. Bagaimana buying time, kiting play dari Geek Farm tadi. Terutama untuk di area Lord, itu decision making yang terjadi loh.